berani mencoba, terus jangan pernah menyerah. Bisa nggak buatkan saya baju berapa? 2000 piece. Untuk kapan? Untuk besok lagi dalam krisis kayak gini dibisnisin. Iya. Bahkan masker hilang di lapangan. Akhirnya saya tergerak, Kak. Saya bikin masker sekitar 10.000. Saran dulu nih Kak, buat anak-anak pramuka di sana yang mungkin baru mau memulai usaha di bidang konveksi, yang pengen mungkin besar juga, dia nonton kayak gini, wah terinspirasi nih. Masa Kak Wildan bisa dimulai dari skuter bina lah yang kecil-kecil gitu, yang dari jual es, masa bisa nyampe hitungan miliaran gitu Kak? Ada nggak pesan-pesan gimana sih awal mulanya, selain mencoba, pasti lu masih punya trik lah. Ya semoga lu mau ngebuka isi kulkas lu tuh. Jadi sebenarnya ini Kak, ya saya sebenarnya nggak pernah bilang ini keluar ya. Cuman ini kan rahasia dapur saya. Intinya ini juga saya dapat bukan dari saya juga, dari orang yang terkemuka, saya sebarkan lagi. Jadi gini teman-teman, untuk seluruh adik di pramuka, intinya sebenarnya orang sukses itu cuma satu, berani mencoba. Terus jangan pernah menyerah. Kalau kata Sandiaga Uno itu rumus untuk memulai usaha itu ada tiga ya. Yang pertama, don't be afraid. Jangan takut. Try it, coba. Take the risk. Kata dia apa? Take the risk itu dalam artian ambil resikonya. Jangan ngeri, jangan nanti gagal gimana, nanti rugi gimana. Jangan. Yang keempat yang penting, prepare for the worst. Siapkan langkah-langkah ketika kita mengalami sesuatu yang paling buruk. Contoh misalkan orderan lagi banyak, kalau saya pribadi ya, orderan lagi banyak, tiba-tiba pegawai pada nggak ada, izin pulang. Nah itu saya insya Allah udah punya menyiapkan. Nah dalam artian ini bisa dioper kemana gitu. Yang terakhir, tetap hope for the best. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita lagi usaha, ya bakal dikasih yang terbaik gitu Kak. Jadi intinya, bahkan Valentino Rossi pernah ngomong di dalam bukunya What If Had Never I Tried It. Kata dia gitu, andai aku tidak pernah mencobanya. Dia dulu nggak, dia kan pelukis dia pelukis, dia nyoba motor, kata bapaknya pembalap, nyoba lah dia, akhirnya sampai sekarang kan. Iya, bahkan terkenal, bisa menghasilkan uang dari situ juga ya kan? Karena satu Kak, mencoba. Betul. Gitu teman-teman. Kalau misalkan ada yang ngebantah nih dari omongan tuh, pasti banyak sih Kak, kata gua ada kalau yang kayak begini kita banyak pro kontra. Ya tadi yang gua balikin, kalau nyoba gak ada modal gimana? Kata siapa Kak? Sekarang gini, usaha itu nggak perlu dengan modal juga bisa Kak. Apalagi kita anak muda nih, apalagi anak pramuka itu kan biasanya up to date ya. Ngelincah, saya hafal lah anak pramuka itu. Ya, jadi Kakak dibayar 200.000 aja bertahan sama 6 tahun. Berarti kan di sini aja ngedaya tahan untuk hidupnya itu tinggi ya. Nah, kalau ada yang bilang, saya kan nggak ada modal untuk usaha. Wah itu mah satu untuk menutupi kemalasan dia. Sekarang saya tanya, Gojek, dia punya motor kagak? Iya, betul, nggak ada. Dia nggak punya motor tapi bisa usaha motor. Sekarang saya tanya, Indomaret, cek deh di toko di dalamnya, emang itu produksi dia semua? Kagak ada, itu produksi bukan punya dia cuma numpang doang. Dalam artian, sekarang kita tanya lagi ke yang lebih dekat dengan kita, material, emang dia punya tambang pasir? Iya. Emang dia punya pabrik batako? Kagak, dia itu cuma beli beberapa display. Nah, jadi kalau untuk yang bilang, saya nggak punya modal Kak, bisa kok kita jadi reseller. Kita bisa jadi reseller kalau mau dropship. Kakak produksi baju, saya yang jualin, itu ada kok. Seperti itu. Jadi banyak kok usaha yang bisa kita garap dengan tanpa modal. Tanpa modal bisa. Iya, berarti sebenarnya sih banyak cara ya. Banyak cara banget kalau untuk mau memulai usaha. Apalagi dia udah punya modal. Itu Kak, yang tadi lu bilang anak pramuka tuh, satu lagi Kak, anak pramuka itu ya setahu gua itu berani ngambil resiko. Nah, itu saya dari pramuka. Iya. Karena banyak orang di luar sana yang mikirin, gua untung nggak ya, gua rugi nggak ya. Kalau misalkan dia benar-benar pramukanya tulen, meresapi banget tuh pramuka, pasti itu resiko survive, berani, hayo berantem, hayo fight, hayo gitu ya. Iya. Pasti gitu ya Kak. Karena lu juga pasti ngalamin kan yang namanya kerugian. Ngalamin Kak. Nyampe ya bisa dibilang kolaps, tapi lu bisa bangkit lagi kan? Ada ya? Ada aja. Waktu itu saya waktu sama Awang ya, Awang nanti juga ada kan ya, dia juga anak pramuka. Saya pernah satu orderan sehari itu rugi sekitar 60 juta kan. 60 juta? Dari hari lagi? Sehari itu. Sehari ya? Sehari. Dan itu emang saya langsung bunuh kagak.
Kagak. Pramuka itu dididiknya ya kita berani ngambil resiko. Dan itu saya ambil dari pramuka, Kak. Nggak ada. Saya ketika mulai usaha gagal dicaci maki, Kak. Tapi berhubung saya sering dicaci maki ketika di pramuka udah biasa bagi saya. Ya bangkit lagi. Berarti gini, Kak. Kita gagal, perbaiki. Gagal lagi, perbaiki ya gitu aja. Iya gitu ya. Karena nggak mungkin tadi tuh ya jalan tuh semuanya belok. Pasti ada aja yang lurusnya ya, Kak. Iya, kebalik. Kebalik kan. Enggak usah banyak lurusnya. Enggak, maksudnya kalau misalkan tadi orang ketakutan rugi gitu kan. Kalau ya itu kan rugi kan belok gitu ya. Iya. Jadi ya ada pastilah lurusnya. Kalau saya sih karena saya juga usaha, Kak. Nah, saya banyak ilmunya gini, Kak. Gua mah nggak pernah mikirin itu rugi. Jadi rugi gua kan ya nggak apa-apa lah kita rugi materi tapi kita untung ilmu. Nah, betul. Ya kan? Betul, Kak. Jadi oh iya nih berarti gua salah di bidang ini. Nggak boleh ngulangin yang begini lagi nih kalau gua nggak mau rugi. Akhirnya ya materi mah nggak apa-apa lah itu kita bayar si ilmu itu kan. Betul. Jadi kita ya udahlah gua sih nerapin banget yang kayak gitu, Kak. Iya. Yang pertama gua coba terus mau apapun yang yang dihadapin tuh ya. Apalagi kan kita lu juga berhadapan langsung sama manusia. Benar. Dan manusia itu banyak banget intinya ya. Polanya banyak banget. Baik banget. Kalau gue sih sering banget nih, Kak, ngalamin yang kayak begini. Nggak tahu nih lu, siapa tahu lu juga bisa share ke orang-orang. Gue sering banget. Kak Rizwan, saya minta piala sekian banyak set. Besok dikirim ya, Kak. Hari ini dia ngomong maghrib ya, kalau jam kerja normal kan jam 7 sampai jam 5 ya. Sekarang udah jam 7 malam, dia nelpon besok pagi dikirim ya. Tahu pula. Nah itu, lu pernah nggak sih ngalamin yang kayak begitu, Kak? Pernah, Kak. Itu sering. Itu sering ya? Banget. Kadang-kadang ada yang malam orang, "Kau Len, bisa nggak buatkan saya baju berapa? 2.000 piece. Untuk kapan? Untuk besok lusa." Besok lusa. Jadi dia masa malam Jumat ya. Iya. Itu Sabtu pagi kita harus ngantar 2.000 piece. Ya kan kita bingung. Itu orang ini juga waktu pilkades kemarin. Iya. Kata mau dibagiin, lengan panjang kurang. Ya saya kalau mungkin saya dulu nggak dilatih di pramuka untuk ya siapa takut. Iya. Akhirnya kita coba ternyata berhasil, Kak. Berhasil. Yang seharusnya saya nyoba, iyain aja itu iyain aja. Karena lu ngambil resiko ya, Lu ngambil resiko, bener. Ngambil resiko, bayangin, Kak, 2.000 piece. Tapi ketika saya berani ngambil resiko dan ternyata bisa, ternyata kita, oh iya, ternyata bisa ya. Malah kayak gitu, Kak. 2 hari kita dapat untung 10 juta. 10 juta. Ditambah lagi gini, Kak. Kayaknya gimana ya? Manusia zaman sekarang itu lebih memprioritaskan kecepatan dan kualitas. Benar. Ya. Lebih Jadi emang gua sih ngerasa biasa aja kalau misalkan orang minta dadakan gitu. Emang karakternya orang udah sekarang begitu. Ya kan? Kayak ya dulu mungkin lu ngerasain main internet nih, searching Ancol misalkan ya kan. Bisa kali lu 10 menit nunggu. Iya. Ya kan? Iya. Karena internetnya lambat banget. Sekarang udah tinggalin. Ya Ancol lu melek udah kebuka. Ancol ada apa aja gitu kan ya. Ribuan lagi. Kak, ngaruh nggak sih, Kak? Ini kan negara kita lagi begini ya. Maksudnya gua kemarin ke yang punya travel yang biasanya jalan-jalan terus sekarang stop. Perpialaan stop. Oh iya gitu. Perpramukaan stop. Lu ngaruh nggak sih, Kak? Enggak lagi masa-masa kayak begini ya, ngaruh nggak sih? Kagak bagi saya. Nggak ngaruh ya? Iya. Apa sih, Kak? Lu sekarang lagi sibuk ngapain? Maksudnya ngurusin apa? Iya, saya kan lagi memenuhi kebutuhan untuk rumah sakit. Hazmat justru di sini saya makin pusing, Kak, makin banyak. Oh, jadi hampir banyak beberapa rumah sakit di sekitar kita yang ngurusin COVID ini, APD-nya sebagian dari lu? Alhamdulillah, Kak, termasuk RSUD Balaraja gitu. Gila, berarti kata gua, ini berarti pramuka tuh bukan cuma manfaat ya, Kak? Oh, kagak. Ya, maksud gua kita lagi kayak gini, ya tadi balik lagi kan, lu bisnis karena pramuka. Iya. Makanya gua bilang pramuka tuh benar-benar manfaat sebenarnya. Mungkin kalau misalkan lu nggak ikut pramuka, ya lu juga bisa kayak jual-jual ke orang-orang misalkan, Hasmat sekali jual 1.000, 3.000, padahal biaya produksi nggak sampai segitu kan? Enggak. Kita malah memangkas, Kak. Jadi kita niatnya ngebantu awalnya. Jujur, Kak, saya sedih ketika ada dokter datang ke saya bilang, "Udah, kita kekurangan hazmat. Harga di luar itu sekali pakai itu hampir 120.000.
Saya tahu Kak, saya kan orang lapangan, saya tahu harga bahan di mana, harga berapa, harga diet berapa. Itu saya langsung ikanin Kak, saya marah dalam hati saya. Ini bayangin Kak, lagi dalam krisis yang gini dibisnisin. Iya. Bahkan masker hilang di lapangan. Akhirnya saya tergerak Kak, saya bikin masker sekitar 10.000. 10.000 masker. Iya, ada yang saya jual harga dengan harga modal, dalam artian harga modal itu untuk donatur yang untuk dibagikan. Biar di pasaran masker nggak langka, walaupun bentuknya bukan medis. Iya. Nah, yang ini yang hazmat, yang untuk garda terdepan, Kak, bayangin 120.000, 200.000. Saya di situ gila nih. Saya hafal bahannya, saya hafal. Akhirnya saya telepon pabriknya, ternyata harga masih sama. Waktu itu belum booming. Saya beli, saya buatin, saya ngiklan Kak. Saya bilang, untuk seluruh rumah sakit yang memerlukan, kita siap memproduksi hemat dengan harga 25.000. Oh gitu. 25.000. Yang lain menjual 120.000. Bahkan ada, ketika saya penuh nih Kak, rumah sakit akhirnya alhamdulillah ada ya, dari dokter-dokter alhamdulillah ada. Kita kebantu, itu ada orang swasta bilang, udah, saya lebihin dari 15.000, tapi produksi buat saya, udah kamu jangan produksi buat yang lain. Kak, 15.000 kali 10.000 piece, Iya, betul. 150 juta. Tapi enggak, saya enggak. Karena di Didik di Pramuka saya udah biasa lah dengan seperti itu. Jadi ini sosial kita karena di Didik di Pramuka itu tinggi ya. Iya. Jadi mungkin saya sedikit ya ada di situ. Daripada nanti langka, tim medis kesusahan, akhirnya saya pasarin. Ya alhamdulillah sampai sekarang Kak, ternyata makin banyak. Iya. Ya alhamdulillah kalau misalkan emang karena di sebagian masyarakat Indonesia kan ya banyak juga ada yang kena dampaknya yang di PHK atau apa. Iya. Ya gua sih nyimpulin yang begini. Selama lu pernah belajar pramuka, lu memperdalam ilmu pramuka, lu mempraktekkan apa itu isi Trisatya sama Dasar Dharma, iya, itu kita bisa survive di dalam kegiatan yang kayak gini ya. Benar. Ya kan? Benar. Ya kalau misalkan lu nggak mampu nyiptain yang miliaran, setidaknya lu bisa kasih sayang sama itu ya. Betul. Ya nggak nyusahin orang, ya tadi kan pemerintah udah ngelarang di rumah aja kan, tapi kan lu malah asik-asik nongkrong ke tempat makan, ke kafe-kafe, itu ya gue sih nggak ini banget, maksudnya ya lu udah mah di lu di kerjaan udah lagi pusing, pemerintah lagi pusing, dokter-dokter banyak yang meninggal, masyarakat banyak yang terdampak, lu malah asik-asik nongkrong, ya kan? Apalagi gue sering banget kan lihat anak-anak sekolah tuh ya, ngerokok di warnet, ngerokok di tempat PS, dengan nikmatnya orang-orang lagi pada sibuk. Lu kan maksud gua, lu percaya gak sih kan kalau ini diliburin itu benar-benar kita buat nyetop penyebaran itu kan? Penyebaran. Ya kan? Ya. Tapi diliburin orang bukannya ngerem di rumah, bukannya belajar di rumah, disuruh belajar. Ya kan? Dia malah asik-asikan main warnet, main PS. Lu pendapat lu gimana sih Kak? Janganlah Kak, kita kasihan ke tim medis. Kalau bagi kita ya kita setidaknya waktu kita tidak bisa membantu secara keilmuan kita bukan medis, kita membantu dengan tidak menyebarnya, memutus rantai penyebaran COVID ini Kak. Karena gini, yang bahaya di COVID itu kan bukan karena mungkin karena penyakit yang sisa kerapasan juga pneumonia-nya. Tapi yang lebih bahaya lagi nih, bagi saya inkubasinya yang lama Kak. Ini masa inkubasi itu sampai 14 hari. Iya, betul. Saya segini masih sehat, terapi ternyata udah terdampak. Nyebarin ke yang lain yang sehat, itu yang paling bahaya Kak. Maka bagi saya, ayolah untuk adik-adik yang di luar kita bantu tenaga medis kita. Bayangin Kak, kalau kita nggak bantu mereka kerja nyembuhin 2 orang yang datang 1 orang, nyembuhin 3 orang yang datang 50 orang. Ibarat kata nih Kakak ngapel diinjek-injekin, kecapean sendiri akhirnya apa? Lah udah kesel ya? Kesel, gue nggak berhenti. Bayangin Kak, andai kata tenaga medis sampai angkat tangan nyerah, putus asa, siapa yang mau obatin kita? Betul ya? Iya, rakyat beratusan juta, tenaga medis paling nggak nyampe jutaan. Iya, benar. Nah makanya yuk untuk adik-adik bantulah tenaga medis kita dengan cara memutus rantai penyebaran COVID ini Kak. Jangan sampai udah dikasih libur malah tetap keluyuran. Aduh, jangan.